Halo guys, kali ini kita servis kulkas lagi ya. Merek LG ya, LG kulkasnya Life Goods, hidup baik ya. Mereknya LG. Itu kulkasnya ini rusaknya itu pada bagian freezernya itu tidak jadi es ya. Pada bagian freezer, nah itu ya, tuh ya, tuh lihat ya, tuh. Dia hanya jadi di atasnya saja ya, tapi di bawahnya tidak jadi ya, di bawahnya ya. Itu yang setelah kita cek ternyata sisanya tis. Kalau kakaknya itu ya, nah, itu ada sebelahnya susah gitu. Ada kondensor yang terendam air ya. Nah, kondensor yang terendam air itu bocor ya. Kondensor yang terendam air itu bocor, dan blower untuk kondensornya mati juga ya, putus ya. Nah, jadi langkahnya itu kita potong yang bagian bocor di kondensor itu, terus kita ganti blower ya. Terus diinstalasi ulang ya. Oke, kita buka blowernya dulu. Nah, oke ya. Jadi yang bocornya sudah kita potong ya. Nah, ini tuh ya. Ini kan terendam air pembuangan bekas pemanasan kulkas ya. Kulkas itu kan kalau sudah beku kan dipanasi ya, pakai heater ya. Nah, pembuangannya itu kan ditampung di bawah, pipa ini terendam, lama-lama dia karat, akhirnya rapuh, keropos, bocor ya. Jadi kalau untuk kulkas besar-besar yang seperti itu ya, ini LG ya, sering sekali dia bocor ini ya. Oke. Nah, oke ya. Tadi kita potong dulu ya, apa namanya, pipa kompresinya sama pipa feedback dan pipa untuk mengisi freon. Hah, iya. Ya, ulur ya. Dikit. Iya, juga dikit. Nah, itu ya. Jadi kita potong yang bagian karatnya ya, kita perpendek lagi ya. Jadinya seperti itu ya, jadinya. Karena yang karat tadi itu sambungan yang di sini ya. Nah, itu yang karat tadi di sini ya, sambungannya. Oke, kita potong, kita perpendek ya, yang karatnya dibuang ya. Nah, setelah itu di bagian filternya itu potong pipanya ya, buka ya. Nanti itu mau dipasang ini ya, pasang buntut tikusnya ya, untuk flashing sama vakum situ tuh. Nah, itu tuh ya, kan kalau bawaan pabrik itu belum dipasang karena belum diisi freon ya. Nah, ada. Oke. Sekarang kita las ya, sambung maksudnya, disambung. Itulah.
Oke, sudah tersambung ya. Selanjutnya kita pasang buntut tikusnya ya. Tuh pipa ekspansinya ya, bukan pipa ekspansi ya. Untuk ini ya, untuk vakum ya. Kita pasang buntut tikus untuk vakum dan untuk flashing ya. Kan itu di filter itu kan ditongoli pipa besar ya. Potong, masukkan pipa kecil. Nanti buat kita vakum dan flashing. Sekarang pasang klep dulu. Pendek dikit. Pasang, rapikan, dan disambung, dilas. Oke, kita las, kita sambung ya. Pas itu tuh LG ya. Kalau yang itu LG model baru ya, per glass. Kalau yang ini model pendahulunya ya. Pasang kipas dulu. Nah oke ya guys, di blower dia rusak ya. Sekarang kita ganti dengan yang ini ya. Posisinya di situ tuh. Jadi kita ganti dulu blower deh. Tuh ya. Oke, sekarang kita vakum ya. Tuh ya. Tuh. Sampai korek itu tidak dihembus oleh angin lagi ya. Baru kita flashingnya menggunakan Tauson tuh, Tauson. Oke guys ya, sekarang kita flashing seperti metil. Nah kalau kita flashingnya seperti itu guys ya, pakai Tauson. Masukkan sebotol itu ya. Nanti setelah itu, setelah apa namanya, setelah metilnya terisap semua, tutup ya, tutup. Nah itu tutup, tunggu berapa menit, nanti kulkasnya colokkan lagi ya. Oke, sekarang kita mau pasang kipas dulu nih, pasang situ. Oke ya guys ya, setelah 2 menit lah ya, 2 menit colokkan lagi ya kulkasnya ya. Nah baru kita flashing, tapi jangan langsung dibuka, didiamkan dulu sekitar 2 menit ya, 2 menit. Nah, nanti pipa kecil itu dibuka, nanti dia akan mengeluarkan ini nih, metil yang kita masukkan tadi. Nah metil itulah nanti yang berfungsi untuk flashing ya. Kalau saya flashingnya pakai ini ya, tidak pakai gas LPG, pakai Tauson. So, ini bagus ya buat flashing ya. Tuh ya, keluar udara, nanti itu bawa kotoran itu udara itu ya. Rokoknya bawa lilin. Nah itu ya, dia bawa kotorannya tuh. Itu ya, tuh ya. Itu adalah metil tadi. Metil tadi kan keluar, dia tuh bawa kotoran ya, kotoran apa namanya, yang nempel di pipa besi ya, di dalam sirkulasi kulkas. Nanti kalau dirasa sudah bersih, tutup lagi buntut tikusnya itu ya. Jangan tutup, kita vakum dulu, vakum. Nah sudah vakum, kita koreknya tidak tertiup lagi, baru tutup dan kita isi freon ulang ya. Oke. Nah oke ya, sekarang kita persiapkan manifold pressure gauge. Apa itu manifold ya?
Tuh, kalau kita menggunakan yang 2 selang ya, satu selangnya ke apa namanya, klep untuk mengisi freon ya, dan yang satu selangnya itu adalah ke tabung freon yang kecil seperti itu. Itu tidak kita langsung isi ya, kita vakum dulu menggunakan korek api. Ini nih. Nah, itu ya. Kalau misalnya korek ini masih disembur, berarti dia belum vakum. Tuh ya, tuh. Koreknya masih disembur ya. Tuh tandanya belum vakum. Kalau koreknya sudah tidak lagi disembur, barulah kita tutup. Sekalian kita lihat di apa namanya itu, manifoldnya ya, jarumnya ke 0. Itu baru vakum. Oke, sudah di vakum ya. Sekarang kita isi freon. Buka full ya pada keran keran freonnya yang kecil itu ya. Buka full. Nah, nanti untuk mengisinya itu menggunakan keran yang di manifold saja ya. Nah, itu ya. Isinya tidak boleh sekaligus. Ngisinya itu dibuka kerannya sedikit, ditutup lagi ya. Nah, seperti itu ya. Sambil dilihat di celah manifold itu ada kaca bening ya. Nah, dilihat freonnya itu keluar apa tidak. Dan sambil perhatikan tekanannya ya. Begitu ya. Kalau kulkas ini biasa kita ngisi berapa? 10 ya. Kita isi 10 PSI ya. Misalnya belum sampai 10 PSI, buka lagi, tutup lagi ya. Lakukan itu berulang. Nah, jika sudah sampai 10 PSI, stop dan perhatikan apakah jarumnya naik atau turun ya, ataukah bodinya kondensor tidak panas ya. Nah, kalau misalnya jarumnya itu vakum, berarti dia ada bocor ya, bocor seperti itu ya. Dipastikan jarumnya benar-benar mentok di 10 PSI dan sambil dipegang kondensornya panas atau tidak. Oke, kita sudah isi ya freon ya, dan apa namanya, ampernya mantap ya, tidak naik, tidak berubah ya, pas berada di 10 PSI ya. Tuh ya. Sekarang kita lihat freezernya apakah sudah ngebul apa belum. Kita buka dulu freezernya ya. Nah, tuh ruangannya kita buka. Wah, tuh ya, sedang ngebul ya esnya ya. Tuh kelihatan ya, ada uap-uap saljunya. Yes. Oke, jadi seperti itulah kulkasnya merek LG tuh ya. Oke, seperti itulah, semoga bermanfaat.